Jumpa kembali dengan saya di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait konsep pemrograman. Untuk tujuan dari perkuliahan ini adalah memahami konsep algoritma, kemudian memahami komponen-komponen dalam komputer, dan yang terakhir adalah memahami tahap-tahap dalam membuat program komputer. Untuk algoritma itu sendiri sebenarnya itu jauh sudah ada sebelum ada komputer. Jadi dulu ada matematikawan Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi ya, yang mengenalkan konsep algoritma yaitu pada abad ke-9, sehingga namanya sampai saat ini dikenang dalam nama algoritma ya, yaitu dari al-Khwarizmi. Algoritma atau dalam bahasa Inggris kita sebut algoritma, yaitu serangkaian prosedur ya atau tindakan untuk memecahkan masalah. Jadi kalau prosedur atau tindakannya cuma satu, belum bisa kita sebut sebagai algoritma. Jadi di sana harus terdapat serangkaian prosedur ya atau tindakan untuk memecahkan suatu masalah. Sebagai contoh algoritma yang sederhana, misalnya untuk membuat mie rebus ya, pertama kita lakukan mendidihkan air. Setelah itu memasukkan mie instan, ditunggu selama 3 menit. Dilanjutkan masukkan bumbu dan minyak sayur. Kemudian tuangkan mie ke dalam mangkok. Kemudian taburkan bawang goreng ya, dan mie rebus siap dinikmati. Apabila urutan dari tahap-tahap tersebut dibalik, misalnya mie rebus siap dinikmati pada nomor 1, kemudian dilanjutkan didihkan air. Nah, yang untuk mendidihkan air untuk apa? Padahal mie-nya sudah dimakan. Atau bawang goreng dipindah ke tahap kedua. Jadi setelah mendidihkan air, masukkan bawang goreng. Setelah itu baru masukkan mie instan dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Bawang gorengnya akan hancur. Nah, jadi tahap-tahap tersebut harus dilakukan secara berurutan. Ya. Oleh karena itu, yang saya sampaikan tadi, tahap-tahapnya itu bisa disebut sebagai algoritma. Kemudian algoritma kompleks yang menggunakan komputer ya, itu diawali oleh Alan Turing ya pada tahun 1939, yang digunakan untuk memecahkan sandi nasi ya. Kalau gambarnya itu dari game dari film Imitation Game ya. Mungkin kalian tahu aktornya itu siapa ya. Dia juga jadi Doctor Strange. Ini contoh lagi algoritma kompleks yang biasa kita gunakan ya. Misalnya algoritma pencarian di Google ya. Jadi sebagai contoh ya, beberapa saat yang lalu sempat rame masalah desa penari. Nah, kalau kita masukkan kata kunci Banyuwangi di sana, maka yang muncul
adalah Desa Penari. Kenapa? Karena pada saat itu sedang trending. Mungkin kalau kalian masukkan kata kunci Banyuwangi saat ini di Google, hasilnya akan berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Nah, di sana sudah ada algoritma yang cukup kompleks ya, yang menampilkan hasil-hasil pencarian sesuai kondisi saat ini. Algoritma komputer tadi tidak bisa berjalan tanpa komputer pastinya ya. Jadi untuk komponen komputer di sana sendiri ada perangkat keras, yaitu peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer, dan perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Di sana yaitu serangkaian instruksi yang memberitahu komputer untuk melakukan sesuatu yang disebut perangkat lunak. Jadi di perangkat lunak itu isinya adalah serangkaian instruksi. Jadi di sana ada tahapan-tahapan perintah atau instruksi ya. Jadi kalau komputer itu tidak kita beri instruksi, maka dia tidak bisa jalan. Walaupun di komputernya sudah kita pasang misalnya kecerdasan artifisial ya, di sana tetap jika tidak ada instruksi, komputer tidak bisa berjalan sendiri. Untuk operasi dalam komputer ya, itu biasanya ada masukan atau input, kemudian pengolahan atau proses, keluaran atau output, dan yang terakhir biasanya penyimpanan atau storage. Lah masukan ini bisa dari berbagai macam ya, misalnya keyboard, mouse, kamera, mic, atau dari sensor-sensor yang lain. Kemudian pengolahan, yaitu tergantung jenis pengolahannya, dimana pada saat pengolahan inputan di sana ada algoritma yang mengerjakan pengolahan tersebut. Kemudian keluaran ya, keluaran bisa berupa keluaran di monitor ya, atau berupa keluaran suara, atau keluaran yang dikirim ke sistem atau aplikasi yang lain ya. Sedangkan untuk penyimpanan saat ini sudah banyak sekali ya. Apakah penyimpanan lokal misalnya di hard disk, flash disk, atau penyimpanan cloud. Kemudian untuk instruksi dasar ya, di sana ada instruksi masukan atau keluaran. Ada instruksi aritmatik ya. Aritmatik itu misalnya penjumlahan, perkalian. Ada instruksi percabangan ya, dan kontrol ya, misalnya jika maka ya. Kemudian ada instruksi manipulasi data, misalnya menghitung statistik ya, menghitung rata-rata. Nah, ini adalah jenis-jenis instruksi dasar. Pertama, instruksi masukan dan keluaran. Jadi instruksi masukan ini diperlukan bila kita akan membaca data yang berasal dari peralatan atau sumber lain. Misalnya keyboard ya, mouse, hard drive, atau inputan yang lain untuk diproses di komputer. Nah, sedangkan instruksi keluaran ya, diperlukan bila kita akan mengeluarkan hasil proses di komputer ke peralatan keluaran ya, bisa monitor, printer, hard drive, atau keluaran yang bisa diamati oleh manusia. Instruksi aritmatik ya, ini meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya, modulus, dan perpangkatan. Walaupun sebenarnya di dalam komputer itu hanya bisa
melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi kalau yang perkalian itu sebenarnya bentuk lain dari penjumlahan yang berkali-kali. Kalau pembagian itu bentuk lain dari pengurangan yang berkali-kali. Modulus juga bentuk lain dari pengurangan yang berkali-kali. Jadi sebenarnya instruksi yang paling dasar di komputer itu penjumlahan dan pengurangan. Akan tetapi dengan adanya bahasa pemrograman kita bisa melakukan proses aritmatik dengan lebih mudah. Kemudian instruksi kontrol, ya. Instruksi kontrol ini pertama bentuknya yang sekuensial, ya, yang seperti membuat mie rebus tadi, itu adalah instruksi yang sekuensial. Kemudian ada juga instruksi yang jika maka atau if. Jika misalnya jika nilai 81 ke atas, maka nilai angka sama dengan A. Nah, itu adalah contoh instruksi dengan pernyataan if. Kemudian proses pengulangan, ya, atau biasa disebut sebagai looping. Jadi biasanya dalam looping tersebut atau pengulangan terdapat syarat. Misalnya, jika bensin belum habis, maka jalankan motor. Nah, di sana dia akan setiap waktu tertentu dia akan ngecek bensinnya sudah habis apa belum. Kalau belum, jalankan. Sudah habis atau belum. Kalau belum, jalankan lagi, dan seterusnya. Kemudian instruksi manipulasi data atau data manipulation language, ya, disingkat DML, ya. Di sana merupakan bahasa pemrograman yang berisi sekumpulan sintaks, ya, untuk memilih, memasukkan, menghapus, atau memperbarui. Biasanya ini digunakan dalam database, ya, misalnya database MySQL, PostgreSQL, ya, MongoDB, ya, atau jenis-jenis database yang lainnya. Nah, ini kita bahas terkait program, ya. Jadi di sini ada perbedaan program dan pemrograman. Untuk program itu sendiri adalah serangkaian instruksi yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah menggunakan komputer, ya. Jadi program itu intinya adalah serangkaian instruksi, ya, yang disusun atau dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan komputer. Sedangkan pemrograman yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan program, ya. Misalnya di sana kita mau membuat program membutuhkan diagram alir, ya, untuk merancang, ya. Kemudian ada pseudocode, ya. Alat bantunya ada juga Unified Modeling Language atau IDE. Nah, aktivitas-aktivitas menggunakan alat bantu tersebut disebut pemrograman, ya. Nanti untuk alat bantunya akan kita bahas satu persatu. Nah, diagram alir, ya. Diagram alir ini adalah bagan, ya, atau diagram yang menggambarkan urutan instruksi, ya, untuk proses dengan komputer dan hubungan antara suatu proses dengan proses yang lain. Nah, bagan atau diagram alir di sini menggunakan simbol-simbol. Nah, nantinya simbol-simbol ini akan kita
pelajari ya. Misalnya di sini ada start, kemudian input bilangan, kemudian ada proses hitung, ada menampilkan output ya, dan di sini seharusnya berakhir. Nah, untuk membuat diagram alir banyak sekali software-software yang tersedia ya. Di sana ada Microsoft Visio, Gradle ya. Untuk mata kuliah ini saya sarankan menggunakan dia ya, karena gratis. Kalian bebas mendownload dan menginstal. Kemudian pseudocode ya. Pseudocode ini adalah bentuk lain dari flowchart ya. Kalau flowchart atau diagram alir tadi digambarkan dalam bentuk simbol-simbol ya. Jadi simbol-simbol ini tadi mewakili suatu instruksi. Misalnya kalau bentuknya jajaran genjang seperti ini mewakili instruksi input dan output. Kalau persegi panjang di sini mewakili instruksi proses ya. Nah, kalau pseudocode di sini dituliskan dalam bahasa yang sederhana. Misalnya mulai masukkan bilangan, hitung hasil kuadrat ya, sebagai perkalian bilangan dengan bilangan itu sendiri, dan tampilkan hasil kuadrat, kemudian hentikan. Jika pseudocode ini digunakan untuk diri kita sendiri, biasanya cukup mudah untuk dipahami ya, karena kita bisa menulis sesuai keinginan kita. Akan tetapi kelemahannya kadang-kadang orang lain tidak paham ya mengenai apa yang kita tulis dalam pseudocode. Kalau diagram alir atau flowchart di sini simbol-simbolnya sudah standar ya. Kalau jajaran genjang berarti kalau tidak input ya output ya. Kalau persegi panjang berarti proses. Berikutnya adalah alat ya untuk memodelkan suatu algoritma ya. Kita bisa menggunakan Unified Modeling Language. Nah, ini adalah tool pemodelan yang sudah sangat umum ya, yang biasanya ini digunakan untuk menggambarkan desain sistem ya. Nanti ini kita pelajari lebih lanjut di rekayasa perangkat lunak. Jadi di sini ada aktor, kemudian aktornya menerima order. Ini adalah use case bagaimana memesan makanan dan lain-lain ya. Jadi ini use case ini digunakan untuk memodelkan suatu sistem. Berikutnya adalah Integrated Development Environment ya. Jadi IDE ini digunakan untuk membuat program. Nah, ini berbeda dengan text editor. Nah, untuk IDE di sini ketika kita membuat program ya, biasanya ada saran ya. Misalnya kita nggak hafal perintahnya, seharusnya kan get to do's, tapi kita nulis hafalnya cuma sampai get to, maka di sini akan keluar saran. Beda halnya dengan text editor, dia hanya untuk mengedit, tidak bisa memberikan saran. Kemudian kalau salah juga diam saja ya. Beda halnya dengan IDE, di sini kalau kita menulis program ada yang salah, dia akan memberitahu kita bahwa apa yang kita tulis itu ada yang salah, dan biasanya juga langsung keluar sarannya yang benar seperti apa. Nah, nanti yang akan kita gunakan untuk praktikum di kuliah ini, kita akan menggunakan IDE JetBrains ya. Dari JetBrains yaitu Jet IDEA.
Nah, ZIDEA ini juga digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Jadi mulai awal sekarang sudah saya biasakan untuk menggunakan. Dalam pemrograman di sana ada beberapa tahapan yang biasa dilalui, yaitu yang pertama analisa masalah, kemudian membuat algoritma dalam bentuk diagram alir. Setelah itu melakukan pengkodean, kode yang kita tulis kemudian diterjemahkan ke bahasa mesin. Ya, setelah itu dicoba, ya. Ketika mencoba juga dilakukan penyempurnaan program, kemudian dicoba lagi sampai benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Ya, setelah itu baru dilanjutkan ke proses yang sebenarnya dan terakhir adalah dokumentasi. Untuk tahapan analisa masalah, di sana kita melakukan aktivitas menggali pengetahuan, ya, terkait masalah tersebut. Jadi kita harus memahami, ya, persoalan yang harus dipecahkan. Informasi-informasi apa saja, ya, yang diperlukan, ya, atau data-data yang diperlukan. Jadi dalam tahap ini kita melakukan eksplorasi, ya. Jadi kita lakukan eksplorasi terhadap semua kemungkinan yang ada, ya. Misalnya kita ingin menghitung luas segitiga, jadi kita eksplor dulu segitiga itu macam-macamnya ada apa saja, ya. Kemudian rumusnya di setiap jenis segitiga itu sama atau tidak. Kemudian kita juga perlu menghindari kekeliruan atau kesalahan-kesalahan pada tahap berikutnya. Setelah kita melakukan analisa, ya, langkah berikutnya adalah membuat atau menyusun cara penyelesaian. Ya. Jadi misalnya tadi untuk menghitung luas segitiga, pertama kita harus menentukan jenis segitiganya dulu. Setelah itu baru menentukan rumus yang tepat. Ya, baru kita hitung luas segitiga yang kita inginkan. Nah, algoritma yang kita buat tadi bisa dituliskan dalam bentuk diagram alir atau bisa juga dalam bentuk pseudocode. Langkah berikutnya yaitu pengkodean atau biasa disebut sebagai coding. Jadi dari diagram yang sudah kita buat, ya, kita terjemahkan menjadi suatu kode program. Ya, kita bisa menggunakan IDE atau text editor. Setelah itu program yang sudah kita buat perlu kita terjemahkan menjadi bahasa mesin, ya, atau prosesnya biasa kita sebut sebagai compiling. Jadi dari program yang kita tulis itu di-compile atau diubah menjadi ke bahasa mesin, baru nanti bisa dijalankan. Akan tetapi ada beberapa bahasa pemrograman di mana kita tidak perlu meng-compile, ya. Jadi kita tulis langsung dijalankan. Nah, nanti ketika menjalankan itu secara tidak langsung sistem yang ada di komputer akan menerjemahkan. Nah, itu disebut sebagai interpreting. Jadi proses menerjemahkan, ya, bahasa pemrograman kemudian langsung
mengeksekusi, ya. Beda halnya dengan compiling. Jadi compiling itu kita lakukan proses penerjemahan dulu, kemudian disimpan menjadi suatu file biner, baru setelah itu kita eksekusi. Sedangkan interpreting di sini langsung kita eksekusi. Jadi di sana otomatis sistem yang menerjemahkan kemudian mengeksekusi. Jadi kalau interpreting dari source code bisa langsung kita jalankan. Tapi kalau compiling dari source code harus kita ubah menjadi biner terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa kita jalankan. Berikutnya adalah proses penyempurnaan, ya. Jadi dari program yang sudah kita buat, biasanya masih ada beberapa baris atau mungkin variabel yang belum sempurna, yang menyebabkan kesalahan. Nah, di situ kita coba, kemudian kalau hasilnya belum benar, kita periksa, ya, diedit, ya, atau proses ini biasa disebut sebagai debugging. Langkah berikutnya adalah menguji program. Nah, dalam tahap ini tujuannya adalah memeriksa logika pengolahan data atau logika program itu benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Biasanya dalam menguji program kita menggunakan data dummy, ya. Jadi ini bukan data real, ya. Jadi kita inputkan data pura-pura, ya, yang menyerupai kondisi sebenarnya. Nah, nanti kalau sudah aplikasinya sudah digunakan, nah itu disebut live data yang sesungguhnya. Nah, jika dalam pengujian ini keluaran dari tes sudah memenuhi syarat, maka program yang sudah kita buat bisa digunakan untuk dioperasikan secara real, ya, atau biasa disebut sebagai production operation ready. Jadi di sini kadang-kadang juga masih ditemui kesalahan, ya, karena ketika menguji mungkin mengujinya kurang lengkap, ya. Jadi dalam tahap pengujian program kadang-kadang kita juga masih melakukan perbaikan program. Jika hasil tes yang kita lakukan sesuai dengan spesifikasi sistem, maka kita akan menggunakan live data. Jadi kalau kita membuat program, yaitu nanti benar-benar digunakan di instansi misalnya, atau kalian membuat program penjualan, aplikasi penjualan untuk toko, ya, berarti aplikasi tersebut benar-benar digunakan di toko, ya. Dan yang terakhir, kita perlu dokumentasi program, ya. Dokumentasi program itu bisa meliputi spesifikasi program, kemudian dokumentasi diagram alir, ya, dokumentasi dalam listing, kemudian dokumentasi terkait spesifikasi keluaran atau tes data. Nah, dokumentasi program ini diperlukan apabila nanti terjadi perubahan program, ya. Bisa saja program yang sudah kita buat dilanjutkan oleh orang lain atau tim yang lain, sehingga orang lain tersebut ketika mau memperbaiki program yang kita buat, mereka tidak ada kesulitan yang berarti. Nah, berikut ini adalah bahasa pemrograman yang populer, ya. Jadi ada C++, ada Java, C#, Python, ya, PHP, Kotlin, JavaScript, ya.
kemudian ada bahasa pemrograman Go, ya. Jadi sebenarnya bahasa pemrograman C++, Java, PHP, ya, itu dikembangkan dari bahasa pemrograman C, ya. Jadi sedikit ada kesamaan. Ini adalah beberapa persyaratan, ya, untuk bahasa pemrograman disebut sebagai bahasa pemrograman yang modern. Yang pertama adalah memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang cepat, ya. Sebagai perbandingan, sebelumnya itu dulu ada bahasa pemrograman assembly, ya. Itu bahasa pemrogramannya sangat dasar sekali, sehingga untuk membuat program itu butuh waktu yang cukup lama. Beda halnya dengan bahasa pemrograman JavaScript atau Java. Untuk membuat perangkat lunak biasanya cukup cepat. Kemudian bahasa pemrograman juga harus memiliki kinerja yang baik, ya. Jangan sampai bahasa pemrograman yang dibuat nanti hasilnya programnya lelet, ya, lambat. Kemudian memungkinkan juga untuk membuat perangkat lunak atau software yang kompleks atau rumit. Dan yang terakhir, memungkinkan untuk dijalankan di banyak platform. Misalnya, contohnya Java. Java itu bisa dijalankan di platform Windows, Linux, kemudian macOS, ataupun bahkan bisa dijalankan di handphone atau smartphone. Beda halnya dengan misalnya C#, ya. Ya, C# ini adalah, ya, C#, ya, C Crash, C atau C Pager, ya. Nah, di sana hanya bisa dijalankan di platform Windows. Jadi C# tidak bisa dijalankan di handphone atau tidak bisa dijalankan di Linux. Nah, ini adalah ringkasan dari bahasa pemrograman Java. Ya, di sini menggunakan nama Pulau Jawa. Ya, jadi proyeknya dimulai tahun 1991. Ya. Ini awalnya namanya O, kemudian diganti menjadi Java, ya, karena pada waktu mendiskusikan nama program ini, bahasa pemrograman ini, mereka ngopi, ya. Nah, kopinya itu berasal dari Jawa, ya, sehingga namanya diubah menjadi Java, ya. Setelah itu dikembangkan oleh Sun Microsystem, ya, dan saat ini dibeli oleh Oracle. Ya, Java ini bisa berjalan di berbagai macam platform, ya, apa itu platform komputer atau platform mobile. Jadi sekali kita menulis, kita bisa menjalankan di manapun. Write once, run everywhere. Ini adalah beberapa fitur di Java, ya. Jadi ada yang pertama, kemandirian platform, artinya bisa dijalankan di banyak platform. Kemudian sintaksnya yang relatif sederhana, ya. Kemudian memiliki pengumpulan sampah atau garbage collector yang secara otomatis membersihkan memori. Jadi kalau yang bahasa pemrograman yang masih agak primitif, ketika kita membuat variabel, ya, maka nanti di akhir program kita harus membersihkan memori dari objek-objek atau variabel, ya. Jadi
membersihkannya manual di program. Akan tetapi kalau di Java, ketika kita sudah membuat sebuah variabel, kita tidak perlu menghapus variabel tersebut, ya, sehingga sistem operasinya tidak error. Kemudian Java di sini mendukung pemrograman berorientasi objek. Ya, nanti di semester berikutnya kalian akan belajar bagaimana membuat program yang berorientasi objek. Nah, untuk tugas berikutnya, ya, yang dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi di sini kalian ada tugas mencari, ya, dan menulis informasi mengenai bahasa pemrograman yang ada di sini, ya. Bahasa pemrograman C++, C#, kemudian Python, PHP, Kotlin, JavaScript, Go language. Dari masing-masing bahasa pemrograman ini silakan dideskripsikan awal tahun pengembangannya kapan, kemudian dijalankan dengan interpreting atau compiler apa, kemudian fitur pembeda dengan bahasa pemrograman yang lainnya apa, fitur-fitur dari bahasa pemrograman itu apa, dan yang terakhir di mana platform, ya, program itu dapat dijalankan. Apakah bisa dijalankan di Linux, apakah di Windows juga bisa, apakah di macOS bisa, atau platform-platform yang lain. Nah, untuk peralatan praktikum, ya, nanti kita bisa menggunakan sistem operasi Linux, Windows ataupun macOS, ya. Kemudian kalian juga perlu mendownload Java Runtime Environment, ya. Java Runtime Environment ini adalah emulator untuk menjalankan program Java. Kemudian juga perlu mendownload Java Development Kit, ya, dan kita perlu menyiapkan juga IDE atau code editor, ya, untuk membuat program. Ya, dalam hal ini kita nanti akan menggunakan IntelliJ IDEA. Ya, silakan download yang versi komunitas, ya. Jika di antara program-program yang perlu disiapkan seperti di slide ini, jika ada yang lebih baru, silakan mendownload software yang terbaru. Ya. Berikutnya, kalian mungkin ada beberapa yang belum familiar, ya, dengan komputer atau paling tidak ngetiknya belum begitu cepat, ya. Nah, nanti selain tugas programming, kalian juga harus berlatih mengetik cepat, ya, karena kalau membuat program ngetiknya lambat, ya, nggak selesai-selesai. Nah, nanti kalian bisa menggunakan rapidtyping.com, ya. Jadi di sana ada typing layoutnya, jari kelingking ini harusnya menekan tombol apa, jari telunjuk harus menekan tombol apa. Nah, di situ bisa kalian pelajari agar nantinya kalian bisa mengetik 10 jari, ya. 10, bukan 11 jari, ya. Kalau 11 jari seperti ini, ya. Jadi nanti di akhir perkuliahan akan saya nilai juga terkait kecepatan kalian ngetik, ya. Jadi selain belajar bahasa pemrograman di awal semester ini, kalian juga harus bisa belajar ngetik cepat, mengetik 10 jari. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan, ya. Harapan saya software-software yang sudah saya sampaikan tadi bisa diinstal di komputer yang masing-masing,
dan digunakan untuk praktikum. Ya, untuk penjelasan praktikum nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jika ada pertanyaan terkait materi yang sudah saya sampaikan, silakan ditanyakan melalui forum yang sudah saya sediakan. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.